Apartemen Granadia adalah bangunan termegah di kota. Namun, semua penghuni dan staf tahu satu peraturan tak tertulis. Tidak ada lantai ke-13, tombol di lift, tidak ada nomor itu. Dari lantai 12, langsung melompat ke 14. Buku panduan menyebutkan itu hanya untuk sistem mekanik. Tapi bisik-bisik di antara penghuni lama berkata lain. Lantai 13 itu ada, dan di sana ada sebuah taman indoor yang sangat indah. Tapi taman itu hanya muncul di saat-saat tertentu. Dan mereka yang masuk tidak pernah kembali dengan pikiran yang utuh. 5 mahasiswa Kinan, Rama, Tari, Guntur, dan Aldo baru saja pindah ke Granadia. Mereka mendapat unit di lantai 14 dengan harga sewa murah. Mungkin karena dekat dengan lantai hantu itu, canda Rama. Tak percaya dengan gosip itu. Malam pertama mereka, listrik di lantai 14 padam sesaat. Saat lampu berkedip, Kinan yang sedang di dekat lift melihat sesuatu yang aneh. Panel angka lift sesaat menunjukkan cahaya merah pada angka 13 sebelum kembali normal. "Kamu lihat itu?" tanyanya pada yang lain. "Mungkin cuma halusinasi karena lampu mati," sahut Aldo. Beberapa hari berlalu normal. Hingga suatu malam, Tari pulang larut dari kerja paruh waktu. Saat menunggu lift di lobi, seorang wanita tua berpakaian rapi, tetangga dari lantai 10, menatapnya. Jangan pernah menekan tombol darurat di lift sambil memikirkan angka 13. Bisik wanita itu sebelum berjalan pergi. Tari mengabaikannya. Tapi malam itu, saat lift yang ia tumpangi bergerak naik, ia teringat kata-kata wanita tua itu. Angka ke-13. Tanpa sengaja, jarinya menekan tombol darurat. Lift berhenti mendadak. Lampu di dalam lift berkedip. Lalu panel kontrol menunjukkan angka-angka berjalan mundur. 14, 13, 12. Tapi lift tidak bergerak. Kemudian, dengan sendirinya, pintu lift membuka. Bukan di lobi lantai 14 yang biasa. Di depan Tari terbentang sebuah koridor mewah, dengan karpet tebal merah marun yang tidak ia kenali. Di ujung koridor, ada pintu kaca besar. Dari balik pintu, terlihat hijau dedaunan dan cahaya hangat, seperti taman dalam ruangan. Teriakannya memanggil tim antemonia lewat ponsel, tapi sinyal hilang. Dengan gemetar, ia memutuskan berjalan cepat menyusuri koridor menuju pintu kaca itu. Mungkin ada orang di sana. Taman itu ternyata sangat luas dan indah. Tidak masuk akal untuk ada di dalam sebuah menara apartemen. Ada pohon-pohon tinggi, kolam kecil dengan air mancur, bangku-bangku taman, bahkan terdengar kicau burung. Tapi ada yang salah. Langit-langitnya bukan langit-langit bangunan, melainkan semacam langit buatan yang memancarkan cahaya seperti senja abadi. Dan suasana sepi sekali. Tari melihat seorang pria duduk di bangku. Dengan lega, ia menghampiri. "Permisi Pak, apakah ini?" Pria itu menoleh, wajahnya kosong, matanya seperti kaca. "Dia sedang memilih yang baru," kata pria itu dengan suara datar. Lalu kembali memandang kosong ke depan. Tari berlari ketakutan. Ia mencari pintu keluar, tapi setiap pintu yang ia temui hanya mengantarnya kembali ke bagian lain taman yang sama. Ia terjebak. Sementara itu, di unit lantai 14, teman-teman Tari mulai khawatir. Ponsel Tari tidak bisa dihubungi. Mereka menelepon keamanan. Petugas keamanan, Pak Rudi, wajahnya berubah pucat saat mendengar mereka menyebut kemungkinan Tari hilang di sekitar lift. "Jangan cari sendiri," kata Pak Rudi tegas. "Saya akan laporkan." Tapi Kinan, Rama, Guntur, dan Aldo tidak sabar. Mereka memutuskan menyelidiki. Di ruang utilitas dekat lift, mereka menemukan peta bangunan tua, dan di sana jelas-jelas tertulis, lantai 13, ruang fasilitas khusus tertutup. Mereka juga menemukan buku log petugas kebersihan bertahun lalu. Satu entry berulang, suara tertawa anak-anak di ventilasi lantai 13, padahal kosong. Entry lain, tanaman di dalam tumbuh subur, tapi tidak pernah disiram. Malam semakin larut. Mereka nekat mengikuti insting. Mereka naik lift bersama. Rama memegang ponsel yang membuka video perekam. "Aku akan rekam semuanya." Mereka menekan tombol 12,
lalu menggunakan kunci darurat untuk membuka panel kontrol lift. Dengan kawat, mereka membuat sirkuit pendek untuk memerintahkan lift berhenti di antara lantai. Lift bergerak turun perlahan, lalu berhenti dengan gemetar. Pintu terbuka. Koridor merah marun yang sama seperti yang dilihat Tari. Dengan hati-hati, mereka melangkah keluar. Suhu udara terasa sempurna, seperti diatur. Mereka menyusuri koridor dan menemukan pintu kaca taman. Di dalam, mereka melihat Tari. Dia sedang duduk lesu di dekat air mancur. "Tari," panggil Kinan. Tari menoleh. Wajahnya penuh kelegaan, campur ketakutan. "Aku tidak bisa keluar. Tempat ini aneh." Saat mereka bersatu kembali, mereka memperhatikan detail taman. Bunganya terlalu simetris. Burung-burung yang berkicau, jika diperhatikan, gerakannya berulang setiap 30 detik, persis sama seperti rekaman. Dan ada orang-orang lain. Beberapa duduk di bangku, beberapa hanya berdiri menatap pohon. Semuanya memiliki ekspresi kosong yang sama. "Kita harus pergi dari sini," desis Aldo. Tapi pintu tempat mereka masuk sekarang terkunci. Mereka mencoba pintu lain di sekeliling taman. Satu-satunya pintu yang terbuka mengarah ke sebuah ruang kecil, seperti pusat kontrol. Di dalamnya, ada monitor-monitor yang menunjukkan sudut-sudut berbeda dari apartemen Granadia. Ada juga sebuah panel dengan banyak tombol dan tulisan Pendention Packet di layar utama. Tertulis, "Program Pemeliharaan Lingkungan Hunian Optimal. Status, aktif. Paket yang berjalan. Ke 127, paket siap. 4. Paket, apa ini?" gumam Guntur. Salah satu monitor kebetulan menunjukkan lobi apartemen. Mereka melihat diri mereka sendiri dari sudut kamera keamanan, sedang memasuki lift berjam-jam yang lalu. Tapi di monitor, ada 5 sosok yang persis seperti mereka juga keluar dari lift di lantai 14, tersenyum, dan berjalan ke unit mereka. "Itu, kita," Rama menjerit pelan. Tiba-tiba, suara mesin halus terdengar. Sebuah speaker di ruangan itu mengeluarkan suara wanita yang ramah, namun terlalu sempurna. Proses identifikasi dan replikasi selesai. Paket 128 hingga 132 siap diaktifasi. Penghuni lama dapat dipindahkan ke penyimpanan. Dinding di ruangan itu terbuka, mengungkapkan deretan seperti peti mati vertikal berisi cairan. Di dalam beberapa peti, mereka mengenali wajah orang yang duduk di taman, termasuk pria yang diajak bicara Tari. Mereka tertidur atau terawetkan. Mereka bukan di taman hantu. Mereka ada di dalam sebuah sistem pemeliharaan apartemen canggih yang mengkloning penghuni dan mengganti yang asli dengan replika yang lebih optimal. Saat yang asli dianggap bermasalah melakukan kesalahan, terlalu banyak keluhan, atau seperti mereka menemukan rahasia ini. Lantai 13 adalah fasilitas daur ulang dan produksinya. "Mereka akan mengganti kita," teriak Kinan. Mereka berlari keluar dari ruang kontrol, tapi sudah terlambat. Pintu-pintu taman semuanya terbuka, dan sosak-sosak replika mereka yang sempurna dengan senyuman identik masuk berbaris. Di belakang mereka, mesin-mesin dengan lengan robotik bergerak mendekat. Mereka berusaha melawan, tapi tidak ada gunanya. Satu persatu, disuntik sesuatu yang membuat tubuh mereka lemas. Pandangan mereka berkunang-kunung. Mereka terbangun di dalam unit mereka di lantai ke-14, pagi cerah. Mereka berkumpul di ruang tamu, merasa sedikit pusing tapi baik-baik saja. "Mimpi aneh semalam," kata Tari, tersenyum. "Ya, kita pasti kecapekan," sahut Rama. Mereka melanjutkan hari seperti biasa. Kinan pergi kuliah, Rama ke gym di apartemen, Tari video call dengan orang tua, Guntur dan Aldo main game. Semuanya normal, sempurna. Di lobi, Pak Rudi si petugas keamanan melihat mereka lewat dengan kamera. Ia mengangguk pelan pada supervisor yang tidak terlihat. Di monitor keamanan tersembunyi, tertulis, paket 128 sampai 132. Aktif, integrasi, sempurna. Penghuni asli dipindahkan ke penyimpanan jangka panjang.
Sementara itu, di suatu tempat di lantai 13, dalam peti-peti penyimpanan berisi cairan hijau kebiruan, 5 tubuh yang persis seperti Kinan, Rama, Tari, Guntur, dan Aldo mengapung dengan tenang. Di layar di depan setiap peti, diputar terus-menerus rekaman simulasi kehidupan normal di apartemen ilusi yang sempurna, agar otak mereka tetap aktif dan stabil, menghasilkan data emosi dan memori yang akan terus diunggah untuk menyempurnakan replika di atas. Mereka mengira telah selamat dan melarikan diri. Mereka tidak tahu bahwa diri mereka yang sekarang hanyalah klon yang dijalankan oleh sistem. Sementara jiwa dan tubuh asli mereka tertidur selamanya dalam mimpi indah buatan, menjadi baterai hidup bagi apartemen mewah yang hanya menginginkan penghuni yang patuh, bahagia, dan tanpa masalah. Dan suatu hari nanti, jika paket yang sekarang berjalan mulai menunjukkan penyimpangan, sistem akan kembali menjalankan protokolnya. Lantai 13 akan memanggil lagi, dan taman yang indah itu akan menyambut penghuni baru untuk diganti.